ada beberapa permintaan dari teman-teman IPS RS Indonesia bagian teknik di rumah sakit atau istilahnya instalasi pemeliharaan sarana, ada juga yang menyebutnya unit pemeliharaan sarana ya. Itu intinya sama. Jadi dari pengalaman saya 34 tahun kerja di rumah sakit, saya akan berbagi, siapa tahu bermanfaat buat Anda. Di IPS RS itu mempunyai peran sarana, prasarana, dan alat, atau yang di dalam peraturannya itu disebut SPA. Sarana itu yang menyangkut tentang bangunan fisik dan lingkungan. Coba kita renungkan. Rumah sakit tolong dicermati, dilihat dari luar. Bangunannya begitu megah, warnanya indah. Kemudian akan dihitung berapa total aset milik bangunan tersebut. Pasien atau pengunjung dari pintu gerbang masuk, yang ngurusi pintu gerbang itu udah bagian bangunan, bagian IPS RS maksud saya di sini. Kemudian masuk parkir ke lahan parkir, yang membuat, yang merencanakan gedung parkir itu juga bagian bangunan rumah sakit, bagian sarana. Kemudian bagian ke poli, dari poli ke bangsal dari radiologi dan lain sebagainya, bangunan yang terstruktur semua itu, luas lapangannya berapa, luas bangunannya berapa, itu urusan dari IPS RS bagian sarana. Yang menjadi permasalahan, beban kerja Anda yang begitu banyak, sudah dihitung volume bangunannya seperti apa, kelas berapa, sudah memenuhi persyaratan keselamatan kerja pasien atau belum, itu harus dicermati. Peran Anda tidak main-main. Keselamatan pengunjung rumah sakit terhadap bangunan di lingkungan itu di tangan Anda. Kemudian dari proses perencanaan sampai dilelang, sampai dengan bangunan berdiri, terus sampai digunakan. Di situ ada seremonial dan bangunan, peresmian bangunan, itu Anda. Itu baru tahap sekecil segini. Karena apa? Yang Anda harus perhatikan adalah bagaimana memelihara bangunan itu sampai lifetime bangunan. Bangunan itu dari 20 tahun, 5 lantai udah 30 tahun, di atas 5 lantai itu lifetime-nya 40 tahun. Itu tanggung jawab Anda untuk melakukan suatu pemeliharaan. Yang harus diperjelas lagi adalah bangunan ini jadi diresmikan atau bahkan belum diresmikan, ini sudah mau membuat bangunan di sampingnya. Bangunan yang ada sudah dianggap tidak sesuai, dibongkar lagi, dilelang, dibongkar lagi, dirobohkan, terus direncanakan bangunan tumbuh lagi. Yang tadinya 3 lantai jadi 7 lantai. Itu robah terus menerus. Nah, saya hanya ingin berpesan, tolong Anda pikniknya yang lebih jauh. Jangan dari karyawan rumah sakit studi banding ke rumah sakit lagi. Ketemu teman-teman lagi nanti di sana. Dari rumah sakit A ke rumah sakit B studi banding, ketemu teman-teman rumah sakit, bahkan teman kuliah atau teman yang sering pertemuan di dalam suatu training atau meeting di departemen kesehatan. Pikniknya mana? Ke hotel. Bangunannya bagus-bagus, indah-indah, terawat dengan rapi. Bagaimana proses pemeliharaannya? Setiap per meter persegi butuh biaya berapa? Itu harus dihitung betul. Jangan sampai hanya bisa membuat bangunan, tidak mampu merawatnya. Ini yang jauh lebih penting buat Anda. Nah, maka harus dihitung. Untuk merawat bangunan yang semegah itu butuh SDM berapa? Bekerja sama bagian rumah tangga yang jadi cleaning service di sini butuh berapa, biaya per hari berapa, per bulan berapa, per tahun berapa, total SDM-nya berapa. Itu harus menjadi masukan dari bagian IPS RS. Tidak cukup hanya bagian umum atau bagian rumah tangga di rumah sakit, tidak cukup. Kenapa? Yang tahu struktur bangunan itu Anda. Kemudian yang lebih penting lagi adalah bagaimana menjaga pemeliharaan dan lain sebagainya bangunan itu tetap berfungsi baik. Ingat, contoh satu kasus. Bangunan sudah mewah seperti itu, jadikan bangsal VVIP, digunakan untuk pasien, satu pasien huniannya bayarnya kamar berapa, bayar pasien perawat atau bidan,
kemudian bayar dokter spesialis, satu pasien yang mengunjungi 5 dokter spesialis, bagian farmasi, kemudian sebelum masuk ke sini, pindahan dari ruang operasi, satu ruang operasi itu asetnya berapa miliar. Nah, ini harus diperhatikan berarti. Satu bangunan bocor, stop, total loss-nya berapa, kali berapa ruang. Opportunity, jangan sampai dilupakan kesempatan untuk mempertahankan kualitas atau branding dari suatu rumah sakit. Itu jauh lebih penting. Kemudian yang berikutnya, peran Anda bukan hanya memperbaiki, memelihara, membangun, tapi jalanlah. Ada masalah apa dengan bangunan itu? Jadi tidak semata-mata hanya mampu memelihara, membangun, tapi juga melihat peluang-peluang yang lain. Bangunan yang masih berantakan itu mau diapakan, bisa dikomersilkan untuk apa, mau disewakan, itu banyak sekali yang harus kita lakukan. Kemudian harus diperhatikan lagi luasan bangunan. Dari sekian hektar tanah yang dibuat, luasan bangunannya berapa, tanah yang jalur hijaunya berapa, itu dipilah. Karena apa? Menyangkut semua biaya-biaya yang dibutuhkan. Jangan hanya bisa membuat bangun, tidak mampu memelihara. Kemudian SDM-nya yang cocok. Mana yang menjadi karyawan tetap, mana yang menjadi karyawan harian, mana yang outsourcing, dipilah. Kemudian perencanaannya bagaimana? Yang jadi permasalahan, bangunan selesai dibangun, kemudian hujan bocor semua, besok mau akreditasi disulap lagi, kelihatan bagus lagi, akreditasi lulus, begitu yang akreditasi pulang, bangunannya itu sudah ngelotok lagi. Karena apa? Yang ngeledak catnya, diperbaiki catnya, belum diruntun. Kenapa itu bocornya? Belum diperbaiki yang bocornya. Udah tidak usah dibungkiri, kasus seperti ini sudah banyak sekali. Walaupun ada teman-teman kita yang sudah jauh lebih mahir, begitu saya sampaikan gini, wah kami sudah lakukan ini, kami sudah lakukan ini. Tapi yang komplain berapa? Kemudian pintu kamar mandi di rumah sakit tidak sama dengan pintu kamar mandi di rumah kita, mengikuti runtunan aturan mainnya. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus pasien safety-nya dan lain sebagainya, tidak boleh licin dan lain sebagainya. Kemudian bangunan yang infeksius, non infeksius, ada tekanan negatif, ada tekanan positif, buat ruangan TB dan lain sebagainya. Itu banyak sekali variabel di bangunan. Jadi bangunan di rumah sakit jauh lebih rumit dari bangunan-bangunan di tempat lain atau di fasume lain. Tapi yang jadi masalah sekarang, kita harus selalu meningkatkan skill, kemampuan, loyalitas, attitude kita harus dijaga. Itu adalah jauh lebih penting untuk Anda di dalam melakukan pemeliharaan dan pegawai di rumah sakit. Ini baru bagian sarana. Kemudian prasarana, kemudian alat, akan saya bahas satu persatu, takut videonya terlalu panjang, Anda pasti hanya di skip ulang ya kan. Tolong diperhatikan baik-baik.